Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel Pak Jon, channel yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi. Dan hari ini saya masih berada di Taman Pancasila, yaitu tepatnya di belakang saya ada kebun anggur, dan masih meneruskan kegiatan di dalam membuat media tanam. Dan saat ini saya sedang menjemur kohe ya, kotoran hewan, yaitu kohe kambing, yaitu kotoran hewan kambing, dan akan kita buat sebagai media tanam atau pupuk kompos. Dan bagaimana keseruannya? Mari sama-sama kita saksikan video kegiatan di Taman Pancasila pada hari ini. Selamat menyaksikan. Oh ya teman-teman, bahwa salah satu kegagalan dari para petani di dalam menanam, terutama yaitu menanam sayur-sayuran dan lain sebagainya, terlebih adalah untuk sayur-sayuran yang sangat rentan dengan penyakit ya, yaitu dengan sedikit kesalahan tentang media tanam ya. Media tanam. Nah, hari ini saya sedang menjemur kotoran kambing sebagai media tanam yang nantinya dari kotoran kambing atau kohe, kemudian dari sekam bakar, sekam mentah, dan juga sebagian dari tanah, kemudian dicampur dengan atau disiram dengan EM4 dan molase, nanti kita buat sebagai media tanam. Nah, kesalahan dari para petani yang biasa terjadi yaitu terutama di dalam penggunaan kotoran kambing ya. Ini langsung diambil dari kandang, kemudian dicampur dengan tanah, dicampur dengan sekam bakar, dengan sekam mentah, tanpa proses fermentasi, tanpa dicampur dengan EM4 dan tanpa dicampur dengan molase dan sebagainya, langsung diaduk dan langsung dipergunakan. Nah, itulah yang terjadi sehingga hasil daripada tanamannya kurang maksimal. Dan salah satunya dengan dijemurnya dari kotoran kambing ini atau kotoran hewan ini, yaitu untuk menghilangkan bakteri-bakteri atau virus-virus yang merugikan di tanaman. Seharusnya setelah dikeringkan ini ya, setelah dikeringkan ini masih ada satu proses lagi, yaitu di open, betul-betul kering dan betul-betul mati bakteri atau virus-virus yang tidak bermanfaat, yang merusak, yang bisa merusak tanaman. Jadi paling tidak dengan tidak adanya di open atau dengan dijemur saja, mudah-mudahan sudah sedikit berkurang daripada langsung dari kandang kemudian dicampur dengan sekam bakar, sekam mentah tanpa proses fermentasi, langsung dicampur, diaduk, langsung diaplikasikan atau dibuat menanam. Nah, inilah yang menjadi penyebab kegagalan dari proses tanaman kita, yang akhirnya tanaman bisa kerdil, bisa keriting, dan perkembangannya kurang maksimal, dan akhirnya buahnya kurang maksimal. Jadi sudah hidupnya saja ya, sudah hidupnya pohon aja sudah kurang maksimal, apalagi untuk berbunga dan berbuah. Nah, dengan cara inilah kita akan berusaha untuk membuat media tanam, kita upayakan bisa sesuai dengan kaidah-kaidah atau kebutuhan yang diperlukan oleh tanaman tersebut, yaitu sekali lagi dengan pembuatan media tanam yang sesuai standar, yaitu antara lain dari kohe kambing dijemur, kemudian dilembutkan ya, tidak boleh masih butiran-butiran ya, nanti harus dihancurkan dalam posisi kering ya, dalam posisi kohenya kering, kemudian dicampur dengan sekam bakar, sekam mentah,
kemudian diberi EM4, disiram dengan EM4 molase, dan kemudian difermentasi selama kurang lebih 1 bulan, barulah media tanam tersebut bisa dipakai, tentunya dengan dicampur dengan media tanah. Sekali lagi, tidak boleh kotoran kambing atau kotoran ayam sekalipun diambil dari kandang, kemudian dicampur dengan sekam bakar, campur sekam mentah, dicampur dengan tanah, kemudian diaduk, kemudian dipergunakan tanpa proses fermentasi. Niscaya akan kurang berhasil tanaman sayuran yang kita tanam. Nah, nanti kegala-galanya seperti apa, nanti contohnya akan kita perlihatkan. Baik, kita akan teruskan terlebih dahulu untuk proses pengeringannya. Masih depan mata kita ini adalah tanaman pare ya, tanaman pare jenis apa nih ya, jenis belut ya, panjang-panjang ya. Ini juga termasuknya gagal nih ya, termasuknya gagal. Kita lihat dari gulutan-gulutan iya, itu yang bedeng-bedeng itu ya, yang bedeng-bedeng itu. Dari satu bedeng 1, 2, 3, 4, 5 lubang yang tumbuh hanya 1, yang tumbuh dari 5 lubang yang tumbuh hanya 1. Dan ini salah satu penyebabnya adalah karena media tanam yang salah, media tanam yang kurang sempurna ya, yang kurang sempurna. Ini salah satu kekurangannya atau salah satu kegagalannya ya. Tentunya dari sisi-sisi lain juga masih banyak ya, dari sisi-sisi lain masih banyak, baik dari media tanamnya, pengolahan tanahnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak dengan kita merubah atau membuat pola atau media tanam yang sesuai standar, niscaya kegagalan itu bisa kita minimalisir ya, bisa kita minimalkan. Kita coba akan melangkahkan ke gulutan-gulutan atau bedeng-bedeng yang ada. Kita lihat nih, bayangkan ini tuh, kita lihat ini semuanya gagal, ini juga gagal, ini juga gagal, banyak yang gagal ya, walaupun akhirnya sudah dirubah. Nah ini yang ini berhasil. Bayangkan dari sekian luasnya ini kalau kita lihat nih, tingkat keberhasilannya hanya kurang lebih 5% ya, hanya kurang lebih 5%. Jadi sangat gagal boleh dibilang ya. Jadi numbuhnya saja sudah susah. Ini padahal buahnya sangat lebat nih ya, buahnya sangat lebat. Kita lihat nih, aretnya tuh cukup lumayan ya. Nah ini jadi sekian luas ya, yang numbuh nih hanya beberapa saja ya. Ini dari pohon pare. Kita lihat untuk tanaman yang lain ya, kita akan lihatkan bersama seberapa tingkat kegagalannya. Kemudian dari tanaman cabai juga demikian, ini banyak yang pada keriting, pertumbuhannya juga kurang maksimal nih ya. Ini salah satunya juga kekurang optimalan di dalam penggunaan atau aplikasi dari media tanam ya. Tadi dari kohe atau kotoran hewan, kotoran kambing, diambil dari kandang langsung, kemudian dicampur dengan sekam mentah, sekam bakar, dicampur dengan tanah, kemudian langsung diaplikasikan. Akhirnya ya seperti ini, pertumbuhannya kurang maksimal ya, kurang maksimal. Pertumbuhan pohonnya kurang maksimal, otomatis akan mengganggu pertumbuhan bunga dan buahnya. Nah, nanti dengan kita membuat media tanam dengan pembuatan pupuknya, komposnya sesuai dengan standar, yaitu dengan kohe kambing yang sebelumnya harus dijemur, kemudian dilembutkan atau dihaluskan, kemudian dicampur dengan sekam bakar, sekam mentah, EM4,
kemudian juga molase, dan kita fermentasi, kita diamkan selama kurang lebih sebulan. Insya Allah hasilnya akan maksimal. Jadi tidak boleh dari kandang langsung diambil, dicampur sekam bakar, sekam mentah, tanah langsung dipergunakan, akhirnya panas. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Tentunya masih ada faktor-faktor lain dari kekurang berhasilan, dan salah satunya kita perbaiki terlebih dahulu dari media tanamnya. Untuk kohenya sementara sudah kering dan siap untuk kita hancurkan atau kita haluskan sebelum dibuat fermentasi, campur dengan sekam mentah, sekam bakar, kemudian diberi atau disiram dengan EM4 dan molase. Kita harus dihancurkan terlebih dahulu. Untuk sementara, untuk proses pembuatan media tanam dari kohe kambing, kotoran hewan kambing, kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kita lanjutkan untuk progres video besok mengenai pembuatan dari media tanam dari kohe, sekam bakar, dan sekam mentah. Baik, terima kasih untuk video hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.